Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin kal mubtadi'ati wal musyrikin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Imam Asy-Syafi'i yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita berkumpul di dalam majelis yang barokah dan dalam rangka mengisi waktu yang Allah berikan kepada kita untuk urusan kebaikan, dan juga dalam rangka saling menasehati di dalam kebaikan dan kesabaran, dan juga dalam rangka saling mengingatkan, karena peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Menjelang berbuka hari ini, kita sejenak akan bersama-sama mengkaji sebuah tema yang berjudul mendeteksi tipu daya syaitan, yang saya nukil dari kitab terdahulu di pertemuan yang pertama, kitab yang sama, yaitu kitab Ighatsatul Lahfan min Masaidis Syaitan. Bagaimana cara menyelamatkan hati dari tipu daya syaitan, yang merupakan sebuah karya dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan pertama di masjid ini juga, dalam tema Qalbun Salim, kita sudah membahas beberapa poin, di antaranya bahwa yang perlu kita sadari bahwa syaitan itu benar-benar musuh abadi. Allah nyatakan dalam surat Fatir ayat yang ke-6, Innasyaitona lakum aduwun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh buat kalian, maka jadikan dia sebagai musuh. Yang pertama, Allah menginformasikan bahwa syaitan musuh bagi kita. Yang kedua, Allah perintahkan jadikan dia sebagai musuh secara totalitas. Ini sudah kita bahas bahwa permusuhan syaitan yang membisikkan kejahatan dalam diri kita adalah permusuhan yang sesungguhnya tidak ada kompromi, tidak ada iktikad baik sama sekali dari syaitan, sehingga kita tidak perlu menjadi temannya atau minimal berbaik hati kepadanya. Kemudian yang kedua, setelah kita menyadari bahwa syaitan itu adalah musuh kita dan kita jadikan sebagai musuh, maka yang ditarget oleh syaitan adalah hati kita. Karena hati adalah raja bagi tubuh ini. Hati merupakan komandan dari seluruh anggota tubuh, yang apabila hati baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh, dan kalau hati rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh. Maka tentu syaitan akan menargetkan hati daripada harus satu persatu anggota tubuh yang ditarget. Ibarat menguasai satu wilayah, tidak harus satu persatu, cukup pemimpinnya, kepalanya, maka semua akan jadi dikuasai. Kemudian juga syaitan menargetkan hati kita karena mereka tahu bahwa keselamatan hakiki seorang manusia apabila dia datang menghadap Allah dengan membawa qalbun salim, hati yang sehat, yang selamat.
Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat pada hari di mana tidak ada manfaat harta dan anak-anak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang selamat atau yang menjadi faktor penyelamat kalian adalah ketika kalian datang menghadap Allah dengan qalbun salim, hati yang selamat, hati yang terbebas dari syahwat maupun syubhat. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang pertama. Lalu Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau syaitan itu menargetkan hati manusia, sebenarnya bagaimana cara mereka itu menjebak kita? Bagaimana cara mereka itu menipu kita? Bagaimana caranya mereka itu memperdayai kita? Tentu bagi kita semuanya, kalau kita mengetahui dan menguasai triks atau tata cara bagaimana syaitan menipu kita, maka kita tidak akan tertipu. Sebagaimana kalau kita ini mengerti ilmu tentang tipu menipu, maka sulit untuk ditipu orang. Kalau kita ini menguasai ilmu percopetan, maka sulit dicopet. Apalagi kalau kita mengetahuinya secara luas. Kalau kita mengetahui seluruh trik tipu daya syaitan yang memang Allah kabarkan, Allah beritahukan dan juga disampaikan Rasulullah SAW, kemudian dijelaskan lebih rinci oleh para ulama. Kalau kita mengetahui lebih banyak dari tipuan-tipuan syaitan, maka dengan izin Allah kita akan sulit ditipu dan dijebak oleh syaitan. Oleh karena itu pada sore hari ini dari sekian puluh tipuan syaitan akan kita bahas beberapa di antaranya. Saya tidak memastikan berapa poin, tergantung dari waktu yang tersedia. Maka mudah-mudahan 1-2 poin yang akan kita bahas pada sore hari ini menjadi motivasi bagi kita untuk mempelajari lebih lanjut kitab yang sangat bagus ini, yaitu kitab Ighatsatul Lahfan min Masaidis Syaitan karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama, kita bisa mendeteksi tipu daya syaitan dari poin pertama. Faslun wa awwalu kaidihi wa makrihi annahu kadal abawaini bil aimanil kadzibah annahu nasihun lahuma wa annahu innama yuridu khuludahuma fil jannah. Poin pertama, Bapak Ibu jamaah sekalian, ini sebagaimana yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran tentang peristiwa terjebaknya Nabi Adam dan istrinya sehingga melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kadang-kadang kalau kita tidak mengkajinya lebih dalam, kita mendengar kisahnya Nabi Adam dan Ibu Hawa diturunkan dari surga hanya sekedar kisah biasa saja. Padahal di dalamnya terkandung banyak hikmah, banyak ibrah. Maka salah satunya adalah kita akan mengetahui seperti apakah tipu daya iblis, yang mana tipu daya iblis yang dilancarkan kepada Nabi Adam dan Ibu Hawa orang tua kita juga diadopsi, diduplikasi oleh bala tentaranya sehingga mereka pun menyerang kita dengan serangan serupa. Kalau orang tua kita Nabi Adam dan istri beliau pernah dijebak dengan sesuatu dan berhasil jebakan tersebut, maka tentu bala tentara iblis, syaitan yang menggoda kita pun tidak akan melewatkan poin ini, tipu daya jenis ini. Ya. Baik, kita bahas bagaimana Allah mengkisahkan tentang Nabi Adam yang tergoda oleh iblis, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 20 sampai 21. Allah berfirman,
Fawas wasalahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Yang pertama Bapak Ibu jamaah sekalian, fawas wasalahumas syaiton, maka syaiton memberikan was-was, melancarkan was-was kepada keduanya, Adam dan istrinya, Ibu Hawa. Dan apa yang dimaksud was-was? Fal waswasatu hadithun nafsi wa sautul khafi. Ya. Yang dimaksud was-was adalah perkataan dalam jiwa dan suara yang sangat samar. Jadi syaiton mengalir bersama aliran darah kita yang pada hari ini Allah perlambat laju syaiton itu dalam darah kita karena kita berpuasa. Seandainya mereka itu ada, walaupun syaiton yang jahat diikat ya, tapi dengan puasa laju darah Bani Adam menjadi pelan. Syaiton akan masuk ke dalam diri manusia, mengalir bersama aliran darah, lalu menyelinap ke dalam hati manusia. Ketika dia menyelinap di dalam hati manusia, maka dia akan melancarkan serangan yang berupa was-was, yaitu perkataan dalam jiwa manusia, dan itu adalah suara yang samar, terbetik dalam diri, dalam hati kita, sesuatu yang sifatnya ajakan kepada keburukan. Ada kalanya dari jiwa kita, ada kalanya dari syaitan, atau dua-duanya. Dulu iblis, jadi jangan dibayangkan iblis itu menggoda Nabi Adam datang berwujud seseorang terus merayu, tidak. Karena ada cerita-cerita Israiliyat ada cerita Israiliyat bahwa iblis itu masuk ke dalam surga melalui mulut ular. Jadi malaikat penjaga surga itu kelolosan. Katanya ceritanya begitu. Karena iblis masuk di dalam mulut ular. Dalam kisah Israiliyat itu ularnya itu memiliki kaki. Karena dia sudah membantu iblis, Allah hukum dihilangkan kakinya sehingga tidak punya kaki. Itu katanya cerita Israiliyat. Ya, tentang kisah-kisah tersebut, kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah kita benarkan, kalau bertentangan kita tolak. Kalau tidak terdapat atau tidak dibahas dalam Al-Quran, ya kita tidak membenarkan dan tidak menolaknya. Namun kalau berdasarkan ayat ini, iblis itu menggoda Nabi Adam, fawas wasa, dengan sautul khawfi, dengan suara yang samar. Artinya bukan berwujud sesuatu kemudian menampakkan diri ke Nabi Adam lalu ngobrol dengan Nabi Adam. Kalau berdasarkan ayat ini, ya. Karena dijelaskan di sini bahwa ya, syaiton itu melakukan tindakan yang dinamakan was-was. Itu betul-betul suara yang samar dalam hati manusia, masuk ke dalam hati Nabi Adam alaihissalam dan menggoda dengan terbetik dalam hati Nabi Adam. Yang tujuannya menggoda itu adalah agar Nabi Adam melanggar larangan Allah, memakan buah dari pohon yang dilarang, sehingga nanti akan terbuka pakaian keduanya sehingga tersingkap auratnya. Nah, apa yang dikatakan syaiton atau iblis kepada Nabi Adam? Coba kita perhatikan, ini sangat luar biasa jebakannya. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malaikaini aw takuna minal khalidin. Iblis itu tahu bahwa dia kalau menggoda Nabi Adam dan Ibu Hawa secara frontal itu akan ditolak. Maka dia masuk untuk menjebak Nabi Adam melalui pintu atau celah, yaitu apa yang sedang digandrungi, disukai Nabi Adam. Wah, kalau secara frontal pasti Nabi Adam akan menolak.
Bagaimana tidak, Nabi Adam dan istrinya sudah berada di surga yang penuh kenikmatan, seluruh fasilitas sudah ada, tidak ada kekurangannya, sempurna kenikmatannya. Tapi iblis tahu bahwa ada satu hal yang sangat diinginkan oleh Nabi Adam dan istrinya, yaitu keduanya ingin kekal di dalam surga. Seperti yang saya sampaikan bahwa kalau seseorang itu seandainya terpenuhi semua keinginannya, nggak ada yang kurang, semuanya terpenuhi, pasti masih ada satu lagi yang tidak bisa hilang dalam diri Bani Adam, yaitu ingin selamanya dalam kenikmatan tersebut. Ingin selamanya dalam kenikmatan tersebut dan tidak ingin hilang nikmat itu dari dirinya. Nabi Adam dan istrinya merasakan betapa nikmatnya surga dan mereka menginginkan kekal di dalamnya. Lalu syaitan punya cara menjebak Nabi Adam. Wahai Adam, saya beritahu ya bahwa Tuhan kalian berdua itu melarang kalian memakan buah dari satu pohon. Itu pohon ini, tidak disebutkan namanya dalam ayat ini. Dalam ayat lain disebut syajaratul khuldi, yang memberi nama adalah iblis sendiri. Karena salah satu poinnya adalah memberikan nama-nama yang indah bagi sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi nama syajaratul khuldi, pohon keabadian. Dalam ayat ini tidak disebutkan. Wahai Adam, Tuhan kalian berdua yaitu Allah sejatinya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, apalagi memakan buahnya. Itu bukan tanpa alasan. Ada alasan. Kenapa? Karena kalau kamu berdua memakan buah dari pohon ini, kalian berdua akan kekal. Wah, Nabi Adam sedang ingin kekal. Ya, dalam ayat ini sebenarnya ada tambahan antakuna malakaini. Kalau kamu memakan buah ini dari pohon ini, kalian akan menjadi dua malaikat dan kalian akan termasuk makhluk Allah yang kekal di dalamnya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membahas lebih detail bahwa kalimat malakain itu menurut Ibnu Abbas, wa kana Abdullah ibn Abbas yaqra'uha ya, malikain, bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu membacanya bukan malakain tapi malikain, bikasril lam, dengan dikasroh lamnya, malik bukan malak. Malakain dua malaikat, malikain dua raja. Ya, karena apa? Menurut beliau bahwa Nabi Adam dan Ibu Hawa itu tidak pernah punya keinginan jadi dua malaikat. Tidak mungkin, kata Abdullah bin Abbas. Maka yang paling mungkin adalah keduanya ingin menjadi dua raja, malikain, raja dan ratu, begitu. Nah, ini pendapat saja dari Ibnu Abbas, sehingga membacanya illa antakuna malikaini au takuna minal khalidin. Tapi yang masyhur adalah illa antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Nah, bagaimana mengkompromikan dua pendapat ini? Karena tidak mungkin Nabi Adam ingin jadi malaikat. Karena apa? Tidak mungkin beliau tinggal di surga lalu jadi malaikat, terus kenikmatan surga tidak akan dinikmati oleh Nabi Adam. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan intim karena malaikat. Nabi Adam tidak mungkin ingin jadi malaikat, enak jadi manusia. Seperti panjenengan saya tawari, ingin jadi malaikat apa jadi manusia? Gimana Pak? Ya, saya sih pilih jadi manusia aja Pak. Bisa nikah, bisa makan, bisa minum, dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Walaupun malaikat makhluk yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah angkat manusia di antara makhluk-makhluk Allah. Bukankah Allah telah menyatakan walaqad karramna bani adama wa hamalnahu fil barri wal bahr. Dan kami telah muliakan Bani Adam dan kami mengangkutnya di daratan dan di lautan. Kami muliakan. Bahkan Allah nyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam wujud yang terbaik. Ya. Bahkan Nabi Adam pengetahuannya, ilmunya melebihi para malaikat. Ya.
Maka tidak mungkin Nabi Adam ingin menjadi dua malaikat. Ini pendapat Ibnu Abbas, maka yang mungkin adalah malikain. Lantas kalau begitu bagaimana dengan kalimat malakain? Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, yang dimaksud oleh para ulama dijelaskan bahwa malakain adalah identik dengan makhluk yang abadi. Walaupun pada akhirnya nanti kiamat mereka akan mati, ya. Tapi secara umum malaikat identik adalah makhluk yang hidup lama. Ya. Saya belum pernah menemukan dalilnya walau alam ya, malaikat matinya seperti apa ya. Kalau hari kiamat jelas semua makhluk Allah akan mati. Dan makhluk Allah yang terakhir mati adalah siapa Pak? Malaikat pencabut nyawa. Ya, karena tugasnya nyabutin nyawa, jangan didulukan diambil ya, masih bertugas. Ya. Maka seluruhnya akan mati. Tapi intinya dari poin ayat ini adalah iblis menggoda Nabi Adam dan istrinya bahwa Adam dan Hawa itu sangat menginginkan keabadian. Apakah seperti malaikat keabadiannya atau memang secara langsung antakuna minal khalidin, sebagai orang-orang yang abadi. Jadi Adam, kamu dilarang oleh Tuhan kalian berdua mendekati buah dari pohon ini, karena kalau kalian makan dari buah pohon ini kalian akan kekal. Maka dari situ Nabi Adam sudah mulai agak goncang. Oh, ternyata ini ya alasan Allah melarang saya dan istri saya makan buah ini. Padahal saya sangat ingin kekal di dalam surga. Tapi apa benar apa enggak ya? Terjadilah perang batin seperti itu. Seperti kita sedang dijebak oleh syaitan, seringkalinya perang batin. Lakukan atau tidak, lakukan atau benar apa tidak ya? Maka untuk menguatkan itu semua, iblis bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa qasamahuma, dan aku bersumpah atas atau kepada kalian berdua dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah sumpah, seorang mukmin itu memiliki karakter yang lugu. Dijelaskan oleh beliau bahwa di antara karakter orang-orang mukmin adalah lugu, tapi lugu itu artinya dalam masalah syariat, dalam masalah sumpah. Bagaimana bentuk keluguannya? Kalau seseorang mengatakan sesuatu lalu membawa-bawa nama Allah, maka keluguan seorang mukmin adalah dia mempercayainya. Bagaimana dia akan menolak perkataan seseorang yang membawa nama Allah? Besar sekali Pak ini Pak. Jadi kalau orang bersumpah atas nama Allah itu harus dipertimbangkan secara matang, karena membawa-bawa nama Allah. Bukankah panjenengan dan saya kalau mengatakan sesuatu membawa-bawa nama bupati, itu juga resikonya besar Pak. Membawa nama gubernur atau presiden, dibawa namanya untuk menguatkan omongan kita, itu resikonya besar. Maka diriwayatkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sahih Bukhari, bahkan wafis Sahih, dalam Sahih Bukhari, anna Isa bin Maryam alaihi salam ra'a rajulan yasriqu, bahwasanya Isa ibnu Maryam benar-benar melihat seseorang sedang mencuri, kepergok oleh Nabi Isa. Dia sedang mencuri, lalu ditangkap, disidang di hadapan Nabi Isa alaihi salam. Lalu Nabi Isa bertanya kepadanya saat sidang itu, sarokta, apakah kamu telah mencuri? Maka orang ini dengan lantang mengatakan, la wallahilladzi la ilaha illa huwa. Tidak, saya tidak mencuri, demi Allah, zat yang tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia. Wah, berat Pak. Padahal Nabi Isa melihat dengan mata kepala beliau sendiri orang itu mencuri. Tapi ketika di sidang dia bersumpah atas nama Allah. Maka Nabi Isa mengatakan, faqala al-Masih, berkata Isa al-Masih, ya, amantu billah wa kadzabtu basari, saya beriman kepada Allah dan saya dustakan kedua mata saya. Artinya orang tadi lolos dari hukuman,
Walaupun yang melihat langsung Nabi Isa, tapi dia membawa nama Allah. Dan ini urusannya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Isa tidak berkutik. Karena apa? Membawa-bawa nama Allah. Bagaimana tidak percaya orang ini bawa nama Allah? Ya, lebih baik saya dustakan kedua mata saya yang nyata-nyata melihatnya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, bersumpah atas nama Allah ini perkara besar. Yang ketika seseorang menyebut nama selain Allah, maka terjatuh dalam kesyirikan, sebagaimana Rasulullah bersabda, man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyraka. Siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia telah kufur dan atau dia syirik. Sekarang banyak orang bersumpah demi Rasulullah, demi Ka'bah, ya. Apalagi lebih jelek dari itu, demi langit dan bumi. Ya. Orang saking ingin dipercayanya merayu, demi langit dan bumi aku mencintaimu. Wah, sumpahnya udah kufur atau syirik ini. Maka ini masalah besar. Kemudian juga ada satu bab khusus di mana Rasulullah SAW melarang seseorang mengobrol sumpah dalam perkara-perkara yang remeh. Ini menunjukkan besarnya nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengaku belajar tauhid, ya, maka harus praktek dalam keseharian kita. Kalau kita belajar fikih, belajar tata cara toharoh, belajar sholat, belajar tata cara puasa, kita amalkan semuanya. Tapi belajar tauhid banyak yang tidak mempraktekannya, hanya teori-teori saja. Tapi sebenarnya dalam setiap gerak-gerik kita, dalam setiap ucapan kita, dalam setiap gerakan hati kita, di sana ada tauhid. Ini yang sering kurang dipahami, sehingga kalau ngaji tauhid rasanya kayak teori-teori saja. Sudah berjilid-jilid kitab Fathul Majid sudah selesai, kitab-kitab yang lainnya selesai, tapi lewat saja. Begitu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bukan seperti orang yang sudah ngaji tauhid. Di mana rasa takutnya yang hanya kepada Allah katanya? Di mana tawakalnya yang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Di mana pengagungan kepada nama-nama Allah, kepada sifat-sifat Allah? Maka ada larangan mengobrol walaupun bersumpah dengan nama Allah termasuk ibadah, dan menyebut nama selain Allah adalah kesyirikan, tetapi dilarang mengobrol sumpah dalam urusan-urusan remeh, termasuk dalam jual beli. Rasulullah melarangnya. Jangan sedikit-sedikit jualan sumpah demi Allah, barang ini sangat berkualitas mas, sampean kudu percaya loh, saya demi Allah barang ini bagus, atau barang dengan harganya. Supaya orang percaya, supaya dia dapat untung banyak, dia bersumpah dengan nama Allah. Jadi jangan suka gampang-gampang bawa nama Allah, itu perkara besar. Maka Nabi Adam mendengar iblis bersumpah dengan nama Allah, yang tadinya agak sedikit perang batin, bener enggak ya ini yang terbetik dalam hatinya, padahal itu bisikan syaitan. Katanya kalau saya dan istri saya makan buah itu yang dilarang oleh Allah, saya akan kekal dengan istri saya. Antara maju mundur, bener enggak ya? Padahal saya sangat ingin kekal. Ini ada peluang supaya kekal, harus makan buah ini. Tapi bener apa enggak ya? Jangan-jangan ini nipu atau bagaimana ya? Masih ada perang batin dalam diri Nabi Adam dan istri beliau. Begitu iblis bersumpah atas nama Allah, demi Allah. Ya. Dan ada kalimat lagi, inni lakuma laminan nasihin. Sesungguhnya saya bagi kalian berdua laminan nasihin, termasuk seorang pemberi nasihat. Ada dua poin dalam kalimat ini. Yang pertama kalimatnya inni lakuma, didulukan, saya bagi kamu pemberi nasihat. Bukan dikatakan saya ini seorang penasehat bagi kamu. Dalam bahasa Arab kalau didahulukan kalimatnya lakum atau lakuma atau laka, maka ini menunjukkan kesungguhan. Sesungguhnya saya bagimu adalah seorang pemberi nasihat. Maka kalimat bagimu di sini didulukan. Dan kalimat nasih atau nasihin, jamaknya nasihin, ini beda dengan nasoha atau nasohtu, saya memberi nasihat. Kalau nasih, saya seorang penasehat. Jadi iblis tidak mengatakan saya sekedar pemberi nasihat atau saya memberikan nasihat wahai Adam. Saya memberi nasihat. Beda dengan kalimat ini, saya seorang pemberi nasihat.
Lebih kuat yang kedua ini. Seperti kalau kita mendapat nasihat dari seseorang, orang ini mengatakan, "Nun sewu Mas, saya cuman ngasih nasihat." Dengan orang yang mengatakan, "Mas, saya ini senior, saya seorang penasehat." Nah, kita akan lebih mantap kepada kalimat yang kedua ini. Nah, setan menggunakan kalimat nasih, saya pemberi nasihat. Seolah syaitan itu mengatakan, saya lebih dulu hidup daripada kamu, saya lebih tahu detailnya apa maksud Allah, saya lebih tahu dan lebih berpengalaman dari kamu Adam. Jadi, kamu ingin kekal di dalam surga, makan itu buah yang dilarang oleh Allah. Ya. Maka demi Allah, kata iblis, saya bersumpah atas nama Allah, saya ini benar-benar seorang pemberi nasihat. Maka runtuhlah ya pertahanan atau benteng pertahanan Nabi Adam dan Ibu Hawa dengan beberapa kalimat yang dibisikkan oleh syaitan ke dalam diri beliau, sehingga akhirnya beliau tertipu dan memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, poin yang bisa kita ambil, kita petik dan garis bawahi dari poin pertama ini adalah bahwa salah satu tipu daya syaitan agar kita ini masuk dalam perangkapnya adalah mereka mengendus, melakukan investigasi, mereka melakukan survei dalam hati kita. Sebenarnya yang paling kita sukai itu apa? Apa yang hari ini, saat ini yang paling kita inginkan, disitulah setan akan masuk. Disitulah setan akan masuk. Ya, dicari terus. Ya. Monggo panjenengan dan saya sebelum dijebak oleh syaitan, kita duluin sebenarnya yang paling saya sukai sekarang itu apa ya? Yang selama ini paling saya impikan, yang paling saya inginkan. Disitulah syaitan akan masuk. Berapa banyak orang ya ketika yang paling diinginkannya popularitas, maka dia akan melakukan segala cara dan di situ syaitan menjebaknya sehingga dia jatuh dalam kubangan dosa. Gara-gara apa? Sesuatu yang paling dia inginkan, disitulah syaitan masuk. Saya punya seorang teman baik, ya umurnya sekitar 45 dan istrinya 53. Laki-lakinya 45, yang istrinya 53. Dan cerita ke saya, Ustadz, istri saya sudah menopause dan mengizinkan saya untuk menikah lagi. Jadi yang paling saya inginkan sekarang itu poligami, Ustadz. Mumpung dibolehkan sama istri. Nah, sudah saya nasihati, sudahlah kamu deketin ustadz barangkali punya referensi, ustadz kan punya jamaah, atau cari ke ikhwan-ikhwan, cari akhwat yang sudah bagus akhlaknya, agamanya, manhajnya ya. Tapi rupanya sangat menggebu-gebu, akhirnya apa? Masuk ke dalam aplikasi-aplikasi. Kalau nggak salah namanya itu Tantan apa ya? Saya belum pernah tahu tapi dengar gitu. Mungkin itu singkatan dari tante-tante, mungkin ya, itu dugaan saya, mungkin lah ya. Soalnya sedikit diberi bocoran sama teman itu, saya ikut aplikasi ini nyari-nyari di situ. Dan itu jauh-jauh dari Palembang, dari Sukabumi, dari mana-mana. Dan setiap dapat referensi, dapat target, datang ke saya. Ini Ustadz gimana kalau yang ini? Loh terserah antum. Tapi saya sudah ngasih nasihat, cari yang sudah paham agama. Tapi masih ngeyel aja. Akhirnya sudah, kalau kamu memang penasaran, kamu datangi naik motor ke sana. Berangkatlah sampai ke Jawa Barat naik motor, pakai Matic. Ya, biar nggak penasaran. Kamu minta ke orang tuanya, kamu lamar, kamu nikahi, sudah. Jangan di WA terus, gitu. Masa setiap malam WA terus, gitu ya. Nah inilah harus kita pahami. Sekarang yang paling kita inginkan apa? Disitulah syaitan menjebak. Barangkali di antara kita yang sekarang itu sangat ingin menikah, yang bujangan atau yang sudah nikah ingin nikah lagi, hati-hati. Di situ syaitan masuk. Ya. Udah jam 11 ke atas, jam 12, wah enaknya nih japri siapa ya, begitu. Itu rawannya di situ Pak, hati-hati ya. Terutama bapak-bapak ya. Kalau ibu-ibu mudah-mudahan aman ya, insya Allah ya Bu ya, aman. Tapi ibu-ibu dijebaknya nanti hati-hati dengan sisi yang lain. Setiap orang punya kesukaan masing-masing. Apa yang paling kita cintai, yang paling kita sukai, itulah
disitulah syaitan akan menjebak kita. Sebagaimana iblis telah menipu orang tua kita, Nabi Adam dan Ibu Hawa. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kesimpulan dari poin pertama ini, bagaimana cara mendeteksi tipu daya syaitan adalah kita hendaknya menyadari diri kita masing-masing, sebenarnya hal apa yang paling kita sukai, disitulah akan ada jebakan syaitan. Mungkin di antara kita sangat senang dengan rumah, di antara perhiasan dunia yang paling disukai rumah, nah, mungkin ditipunya lewat rumah. Atau mungkin ada yang sukanya sama mobil, sama motor. Atau mungkin sukanya sama burung. Ya, ada yang suka burung, Pak, ya. Sampai kemana-mana itu dibawa kurungnya itu di belakang, digendong. Saya tuh Masya Allah, namanya suka ya, gimana ya. Sering ketemu di jalan orang bawa kurungan gitu, ada kainnya ditutup, itu situ mungkin ada burungnya. Jadi burungnya dibawa kemana-mana gitu, Pak, saking sukanya gitu. Ada lagi yang suka ayam jago, ya, macam-macam. Di situ akan dijebak, entah itu berupa kelalaian, entah di situ akan berbuat dosa dan apa saja. Dan yang paling jelas bagi para lelaki, jebakan maut yang paling berbahaya adalah jebakan dari wanita, karena yang paling disukai dan paling diinginkan laki-laki adalah wanita. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru lirrijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang paling berbahaya bagi para lelaki selain para wanita. Mungkin kemungkinan besar mayoritas laki-laki banyak terjebak melalui jalur wanita, karena itu adalah yang paling disukai oleh kaum Adam atau kaum laki-laki. Inilah Bapak Ibu jamaah sekalian, baru satu poin ya. Masih ada puluhan poin. Nah, bagaimana caranya? Monggo kita bisa belajar, bisa mengkaji, atau minimal kalau belum ada kajiannya bisa baca kitabnya. Kalau baca kitabnya belum bisa, beli terjemahannya juga ada. Kalau saya mengkaji kitab ini rutin di Masjid An-Nur Empu Nala setiap subuh Kamis ya. Ini sudah masuk poin keberapa lupa saya, mungkin 10 atau 11. Tapi di tempat lain tidak ada, belum ya. Maka mudah-mudahan ini satu poin, mudah-mudahan jadi motivasi kita untuk belajar lebih banyak lagi tentang bagaimana mendeteksi tipu daya syaitan agar kita selamat dari tipu dayanya, sehingga kita menghadap Allah dengan membawa qalbun salim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semuanya dari tipu daya syaitan dan memberikan anugerah kepada kita semuanya qalbun salim, yaitu hati yang selamat. Demikian dari awal hingga akhir. Barangkali ada salah ucap dan salah sikap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.